Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tamara dengan NIM 1930702055. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra isu penghapusan pegawai honorer di tahun 2023. Untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah isu-isu politik kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim. Jadi kita saat ini dibuat bingung oleh pemerintah, yang mana mereka mengatakan akan menghapuskan pegawai honorer pada tanggal 18 November 2023 dengan usulan surat yang diterbitkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi, yaitu Tejo Kumolo, dengan mengeluarkan nomor Undang-Undang B85 MS 02 tahun 2022 itu tentang mengenai penghapusan pegawai tenaga honorer, dan yang saat ini saya rasakan pegawai honorer sangat dibutuhkan karena saat ini banyak pegawai honorer keberadaan mereka membantu pekerjaan, tetapi mengapa dan apa alasannya honorer dihapuskan dan mau digantikan dengan adanya outsourcing. Nah, Menteri Tejo mengatakan mengapa honorer dihapuskan? Karena adanya ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer selama ini yang berdampak pada pengupahan yang sering di bawah batas upah minimum reguler atau UMR. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Nah, pemerintah dan DPR mencari jalan untuk kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Sehingga untuk mengatur bahwa honorer dapat sesuai dengan kebutuhan dan penghasilannya layak sesuai dengan UMR, model pengangkatan yang diusulkan adalah dengan namanya outsourcing. Dan ada juga pemerintah mengatakan kami akan mendorong tenaga honorer ini menjadi dua kategori, yaitu kategori 2 dan atau tenaga non-ASN lainnya turut dalam seleksi calon ASN. Dari banyak calon-calon ASN yang ikut seleksi masuk semua dan tidak mungkin dalam bagian dengan dan yang tidak lulus, hal ini sudah pasti membuat dampak negatif, yang mana dalam aturan tersebut seleksi yang dilakukan harus terukur dengan metode dan passing grade yang standarnya diatur, sehingga kemungkinan timbul konflik kepentingan antara non-PNS yang sudah ada dan dengan tenaga non-PNS yang baru. Nah, adapun beberapa warga yang dimana saya mendukung dan tidak mendukung adanya isu tersebut. Nah, saya akan menanyakan beberapa dari mereka mengenai ketidaksetujuan mereka atau setuju dengan adanya sistem tersebut. Nah, saya sudah kedatangan warga di sekitar rumah saya, dan saya akan menanyakan kepada Mbak Indri mengenai apakah Mbak sudah tahu mengenai isu-isu atau pemberitaan tentang penghapusan tenaga honorer, dan bagaimana tanggapan Mbak terhadap itu? Ya, saya sudah mendengar hal tersebut dari berbagai media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan juga televisi. Ya, menurut saya tuh mengenai penghapusan dari tenaga honorer itu banyak sekali dampak negatif kepada mereka. Karena kan sekarang ini kan banyak nih tenaga honor. Nah, kasihan kepada mereka yang diberhentikan secara paksa kan. Terus pemerintah kan mengatakan bahwa tenaga honorer itu akan digantikan dengan tenaga PPKK atau yang lainnya itu tuh harus melakukan seleksi dulu ya, kan belum tentu tuh bisa lolos gitu aja. Jadi menurut saya tuh memiliki dampak yang negatif kepada tenaga honor, karena dia akan kehilangan kerja dan nantinya dia akan mengikuti tes seleksi dulu dan belum tentu dia akan dinyatakan lolos atau tidak. Jadi Mbak kurang setuju ya dengan isu-isu yang saat ini berada. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa dari warga juga. Nanti saya akan menanyakan lagi tentang pro dan kontranya terhadapnya. Mbak Indri sudah mengatakan bahwa dia tidak setuju atau kontra terhadap isu tersebut. Nah, selanjutnya saya kedatangan dengan Mbak Pira. Nah, saya akan menanyakan mengenai apakah Mbak tahu ada yang namanya pemberitaan isu penghapusan tenaga honorer tahun 2023, dan
Bagaimana tanggapan Mbak terhadap hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai hal ini, saya sudah tahu dari media Instagram pemerintahan. Pada awalnya saya tidak setuju, tetapi setelah pemerintahan mengatakan akan ada kesempatan untuk seleksi calon ASN maupun P3K, menurut saya itu cukup membantu untuk ke depannya. Dan untuk adanya outsourcing juga menurut saya, selagi itu tidak merugikan saya setuju saja dengan hal itu. Dan jujur saja, mungkin banyak tenaga honorer atau non-guru di instansi-instansi hasil titipan karena faktor orang dalam. Dan ada baiknya hal tersebut lebih diperhatikan lagi oleh pemerintahan agar kecurangan ini tidak terjadi lagi. Itu dari Mbak Pira. Iya. Itu termasuk tandanya Mbak pro ya terhadap isu tersebut karena banyak orang-orang dalam yang nitip-nitip ya kayak gitu ya. Nah, itu saja. Nah, saya sudah kedatangan narasumber lagi atau menurut perspektif Mbak Fitri. Jadi di sini ada Mbak Fitri. Mbak Fitri, menurut Mbak Fitri bagaimana tanggapan terhadap isu penghapusan tenaga honorer saat ini? Ya, sudah tahu dari sebelum-sebelumnya kan, menurut pendapat saya itu tuh mindset bangsa kita di Indonesia ini memang perlu diubah, bahwa pekerjaan itu nggak harus jadi PNS. Jadi cuma perlu diberi solusi oleh pemerintah dan tak harus jadi PNS. Nah, setidaknya pikirkan yang sudah menjadi tenaga honorer sejak lama, tetapi akan dihapuskan. Apa tidak ada pertimbangan untuk yang sudah lama menjabat? Ada baiknya pemerintah jangan hanya memikirkan guru atau honorer, bagaimana yang bukan guru gitu. Nah, itulah tadi pandangan-pandangan masyarakat terhadap isu-isu penghapusan tenaga honorer yang ada yang pro, ada pun yang kontra. Tetapi hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing. Nah, menurut saya, pandangan saya, hal ini juga jangan dilakukan karena hal ini membuat para pemuda-pemuda seperti saya yang akan lulus kuliah seperti pasti akan merasakan atau dapat mendampakkan untuk keberlangsungan saya dalam menghadapi masa depan. Nah, itulah tadi yang dapat